pendidikan kognitif dan pendidikan moral itu sebenarnya bareng harusnya gitu. Bukan dibenturin bahwa kita sekarang butuhnya pendidikan moral nih gitu. Enggak gitu. Ini butuh ini gitu. Gitu. Bahwa dengan kapasitas berpikir yang lebih baik lah kita bisa membangun kapasitas moral yang lebih baik juga. Suffer more in imagination than reality kalau kata Seneca. Seneca bener banget bagian itu sih. Sangat-sangat bener menurut aku. Sangat banyak hal tuh pada ujungnya benar-benar di dalam pikiran kita sendiri gitu. Yang membuat akhirnya itu jadi masalah. Terus kadang-kadang bahkan snowballing gitu masalahnya. Ketika kita belajar sesuatu, sebenarnya yang kita bangun itu bukan cuma soal topik atau materi yang kita pelajarin itu, tapi what it does to our brain. Akhirnya kebanyakan orang misalnya kapasitasnya 1 atau 2 atau 10, tiba-tiba jadi pejabat disuruh mikirin 100. Dia nggak kuat, bukan nggak mau gitu. Kapasitasnya nggak ada gitu. Aku pengen ngelihat lebih banyak orang kompeten yang berintegritas, yang bisa duduk di kursi-kursi kekuasaan, dan akhirnya bisa menghasilkan keputusan yang sedikit lebih baik, setidaknya sedikit lebih baik dari apa yang ada sekarang. Halo semuanya, kembali lagi di podcast Suara Berkelas. Hari ini spesial sekali karena kita kedatangan tamu berkelas. Ada wanita berkelas, Kania Cita. Halo Mas Dilal, thank you for having me. Hari ini kalau kamu mau lebih jago, lebih pintar dan berpikir lebih kritis, aku sarankan untuk nonton episode ini sampai selesai. Kania, kalau ada orang yang ketemu dengan kamu, let's say di transportasi umum ya, terus tiba-tiba dia bilang, halo Kania, aku ingin pinter kayak kamu, aku ingin lebih bisa berpikir kritis kayak kamu gitu. Kamu bakal nge-challenge dia dengan apa? Kamu kasih ujian apa agar dia kemudian bisa melewati fase itu dan punya pemikiran yang lebih kritis? Mungkin dengan mengecek lagi ke dalam diri sendiri sih, hal-hal yang kita anggap benar gitu, yang paling benar yang kita anggap benar gitu. Yang paling benar yang kita anggap benar. Iya, karena buat aku sendiri, pengalaman aku mengoreksi diri aku sendiri dan cara aku berpikir itu selalu datang dari hal-hal yang aku selama ini kayak nggak pikirin ulang, karena aku pikir udah pasti benar gitu. Tapi ternyata sesuatu yang kita anggap sangat-sangat benar bisa sangat-sangat salah gitu. Dan kadang itu butuh keberanian sih untuk kita akhirnya meninggalkan gitu ya sesuatu yang mungkin kita pegang dari lama dan memegang sesuatu yang baru gitu. Mungkin kalau di dalam konteks orang kuliah kadang-kadang kita belajar sesuatu yang baru terus kita memegang suatu ide atau suatu ideologi. Tapi ketika kita udah semakin dewasa dengan pengalaman hidup yang lebih banyak, dengan pengetahuan yang lebih banyak, akhirnya kita menyadari bahwa ternyata banyak yang salah dari ide yang dipegang itu, ya kan. Tapi kan sebenarnya kadang-kadang nggak cukup hanya kita tahu bahwa itu salah gitu. Kadang-kadang kita nggak punya cukup keberanian untuk melompat gitu loh ke suatu paradigma yang baru gitu kan. Kadang-kadang kita nggak punya cukup keyakinan bahwa bisa kok memegang paradigma yang sama sekali baru dan hidup kita tetap jadi lebih baik karena itu gitu. Terutama kalau dalam konteks berpikir saintifik atau berpikir rasional yang biasanya aku promosiin. Mungkin banyak orang punya ketakutan bahwa ketika kita belajar berpikir lebih logis atau lebih saintifik atau lebih rasional, kehidupan akan kehilangan keindahannya gitu. Banyak yang bilang kayak, tapi kalau mikir kayak gitu hidup bakal jadi gak berwarna gak sih gitu. Mungkin ada orang yang kayak kebanyakan punya ketakutan itu. Aku sering dengar keluhan ini gitu kalau setiap kali aku ketemu sama orang-orang. Nah padahal sebenarnya nggak seperti itu gitu. Sebenarnya walaupun aku udah mengadopsi berpikir rasional atau saintifik dan membantu keputusan-keputusan hidup aku lebih baik, bukan berarti pengalaman hidup yang berwarna kayak jatuh cinta, terluka karena cinta, atau mengalami kehilangan dan sedih banget karena itu tetap terjadi gitu. Itu nggak hilang dari kehidupan ini dan aku tetap bisa datang nonton pertunjukan musikal dan meneteskan air mata karena
keindahan dari pertunjukan itu, karena cerita yang powerful dari pertunjukan itu. Jadi kadang-kadang tuh orang punya ketakutan-ketakutan untuk pindah ke suatu cara berpikir yang baru karena ada asumsi bahwa kehidupan ini akan jadi lebih buruk. Benar. Karena itu padahal sebenarnya enggak gitu. Dan kita tuh perlu punya keberanian itu masalahnya untuk bisa pindah ke situ gitu. Dan ini terjadi di semua jenis perubahan pemikiran ya gitu. Misalnya mungkin kalau sekarang di zaman ketika orang udah mulai punya kesadaran lingkungan, kadang-kadang kita punya ketakutan-ketakutan untuk berpindah, misalnya untuk konsumsi yang lebih bijak gitu. Mungkin ada orang yang kayak mikir kalau misalnya orang konsumsinya lebih mikir, nanti ekonominya runtuh dong gitu. Nah kadang-kadang bisa aja itu sebenarnya baru asumsi aja gitu. Kita memang mesti punya keberanian untuk melompat gitu, untuk mencoba bahwa ada kemungkinan kita bisa punya kehidupan yang lebih baik kok gitu, walaupun paradigma lamanya kita buang sama sekali gitu. Itu sih terutama yang biasa menjadi hambatannya. Jadi bukan karena nggak taunya, Benar. atau nggak menemukan versi yang lebih benarnya atau koreksinya gitu, tapi kita nggak punya cukup keberanian untuk akhirnya mau pindah gitu. Kayak gitu sih. Menarik ya, satu kata sih, keberaniannya. Karena aku notice juga banyak teman-teman di sekitar aku yang sebenarnya mereka tahu itu benar, mereka tahu itu baik untuk mereka, tapi nggak dilakuin. Yang pertama karena takut dijudge juga oleh orang sekitar dia gitu. Bisa. Karena kalau kita di fase takut terus, kita bisa jadi procrastinate. Kita nggak akan mulai apa yang kita inginkan gitu. Kita cuma ngomong-ngomong doang, cuma wacana gitu. Kalau cara kamu menghadapi fase takut dijudge sama orang, takut apa kata teman-teman SMA kamu, teman-teman kuliah kamu gitu. Okay. Gimana seorang Okay. Kania itu Mas bisa Bilal, keluar? bagian itu aku mesti bilang bahwa memang aku mungkin gak punya challenge itu. Mungkin aku ada privilege-nya di situ, walaupun at the same time it's a curse juga. Aku pernah cerita ini sih di mana-mana. Jadi mungkin buat teman-teman yang udah pernah denger podcast aku tentang kehidupan aku mungkin udah tahu. Tapi buat yang belum tahu aku ceritain aja. Tapi konteksnya aku tumbuh dengan socially challenged gitu bisa dibilang ya. Jadi aku tuh nggak punya kepekaan atau kesadaran sosial secara natural gitu. Kayak termasuk tadi kayak aku nggak punya kesadaran orang lain mikir apa atau orang lain punya persepsi apa terhadap apa yang ada di sekitar aku kayak gitu. Dan aku juga nggak punya teman, of course. Maksudnya aku nggak bisa punya friendship yang sehat lah gitu ya, yang benar-benar emang dirawat, yang emang benar-benar dekat dan punya bonding dan pemahaman satu sama lain yang kuat kayak gitu. Yang sekarang aku udah punya, tapi dulu aku nggak punya itu. Jadi growing up gitu ya, dari aku kecil aku nggak pernah punya masalah di mana aku ketakutan sama judgement orang karena aku juga nggak tahu judgement orang itu gitu, karena aku nggak punya awareness orang lain mikir apa atau bakal ngejudge apa atas suatu pilihan atau suatu action gitu. Jadi dalam proses aku bertumbuh tuh aku nggak pernah punya pengalaman di mana aku bimbang atau ragu karena ketakutan akan judgement orang gitu. Di satu sisi mungkin itu ada untungnya gitu ya. Jadinya aku bertumbuh nggak punya insecurity atau gimana sih kayak aduh nanti orang mikir apa gitu ya kalau kayak gini. Aku nggak punya kayak gitu. Termasuk the fact bahwa aku bertumbuh dalam keluarga miskin gitu, yang benar-benar secara data BPS emang miskin gitu, dan aku banyak nggak punyanya ya kan gitu kan, maksudnya apa yang orang punya aku nggak punya gitu. Kayak ya simple sih, mungkin di rumah orang-orang udah pada punya TV gitu ya yang proper, mungkin punya internet gitu, handphone, aku nggak pernah punya itu sampai lumayan gede gitu kan. Tapi gara-gara aku nggak punya koneksi sosial apapun, jadi aku juga nggak tahu bahwa itu tuh suatu perbedaan gitu misalnya. Karena aku juga nggak tahu orang lain kayak gimana hidupnya kayak gitu. So nggak tahu dan nggak peduli dan ngerasa nggak butuh tahu juga gitu. Walaupun pada akhirnya aku ada koreksi ya. Ini perlu catatan nih. Jadi aku nggak bilang bahwa itu adalah sesuatu yang baik ya, bahwa orang sebaiknya jadi nggak peduli aja kayak Kania yang dulu gitu. Enggak, justru that's the reason kenapa akhirnya Kania yang dulu itu hilang menjadi Kania yang sekarang, karena justru karena aku mengalami perubahan paradigma soal karena itu. Karena kamu gitu tadi kan. berani lompat gitu ya. Iya, bahwa ternyata manusia tuh bisa kok dimengerti
dan karenanya aku bisa suka gitu. Jadi kalau dulu tuh waktu aku kecil aku nggak ngerti orang-orang gitu kayak banyak banget yang aku nggak ngerti dari bagaimana manusia berpikir atau berperilaku gitu. Jadi selama aku kayak SD aku tumbuh di kota Depok ya kan, di kota yang seru ya. Banyak cerita-cerita lucunya dan banyak kultur-kultur serunya gitu sebenarnya. Cuman kalau dari aku sendiri aku banyak nggak ngertinya gitu. Jadi aku sulit untuk menikmati hubungan dengan orang lain. Ya kan, kayak kalau misalnya kita nggak bisa ngerti, misalnya gini deh, kita banyak nggak relate atau banyak nggak connect gitu kan, pasti kita juga nggak bisa dong menikmati social setting atau social relationship ya kan. Misalnya kita nonton film, seluruh karakter di film itu nggak ada yang fit sama kita. Jadi kita banyak bingung ya nonton dong, ya kan, nonton kenapa dia gini ya, kenapa dia gitu ya, karena nggak ada yang cocok sama cara berpikir kita gitu. Dan aku basically bukan cuma nonton film 2 jam, tapi hidup bertahun-tahun kayak gitu. Setiap kali orang berperilaku, merespon sesuatu, aku tuh bingung, kenapa nih orang tersinggung karena ini ya gitu. Ya kayak misalnya aku waktu itu kan ya ada yang ngomong gitu kayak, kok lu nggak pernah tersinggung sih dibilang miskin misalnya gitu. Nah aku tuh bingung karena aku ngerasa miskin itu adalah sebuah deskripsi yang valid atas apa situasi yang aku hadepin gitu loh. Iya, jadi kayak misalnya let's say termasuk label lainnya lah ya, misalnya mungkin inkompeten atau bodoh misalnya gitu. Kalau ada definisi yang terukur dan memang bisa dicek validitasnya, buat aku nggak masalah gitu. Aku nggak ada attachment emosional dengan kata-kata gitu. Oke, menarik. Nah, baru belakangan aku belajar bahwa ternyata mostly orang-orang, bukan karena mereka mau gitu ya, tapi ternyata ketika aku cek, ternyata kondisi otak manusia itu memang punya kecenderungan, punya attachment emosi dengan kata-kata gitu. Aku belajar di buku-buku ini kan, neuroscience gitu kan, yang cerita tentang cara kerja otak kayak gini. Nah, mungkin otak aku ada konsletnya atau apa, jadi nggak punya itu. Tapi di orang lain kebanyakan akan punya itu gitu. Dan dulu aku nggak ngerti, makanya kan jadi bingung kan akhirnya. Jadi banyak bingungnya, akhirnya aku nggak punya koneksi sosial gitu Mas Bilal. Salah satunya ya tentu aja aku jadi nggak punya kesadaran ketika aku ngelakuin sesuatu yang sebenarnya itu menyebalkan atau itu memang pantas untuk dihujat misalnya. Jadi aku juga nggak tahu gitu bahwa itu bisa menyebabkan hal seperti itu gitu. Karena aku banyak nggak sama nih gitu. Ketidaksamaan ini membuat aku mesti mikir 2 kali ya. Mungkin kalau orang yang cenderung udah sama, misalnya kayak gue udah cocok nih sama lingkungan sosialnya, mungkin nggak perlu berpikir lagi berusaha mengerti orang lain karena dia juga sama dengan orang lain itu kan. Jadi ketika misalnya orang mengatakan sesuatu yang menyinggung, dia juga akan merasa itu menyinggung. Jadi dia udah tahu kalau ngomong kayak gini pasti menyinggung dong. Sedangkan kalau kita cenderung berbeda dengan lingkungan sosial kita harus berpikir 2 langkah. Kita bukan cuma memahami diri kita sendiri gimana, tapi kita harus berpikir juga orang lain kayak gimana gitu. Yang dimana itu baru aku pelajarin belakangan. Jadi ketika tumbuh benar-benar nol social intelligence-nya ya, bisa dibilang kecerdasan sosialnya nol. Tapi itu menarik bagi aku karena kalau kita punya attachment terhadap kata-kata, kadang kita akan behave seolah-olah kita tidak seperti itu. Misalnya kalau ada orang bilang kamu miskin gitu, karena kamu punya attachment itu, kamu akan behave seolah-olah kamu bakal kelihatan miskin itu kaya gitu. Kamu supaya gue nggak dibilang miskin gitu. Tapi kamu dibilang miskin ya, emang bener miskin gitu. Dan aku bisa keluar kok suatu hari nanti dari fase ini. Itu aku baru tahu loh, ternyata ada orang seperti itu ya. Ya kalau aku malah baru tahu belakangan kalau ternyata orang-orang nggak kayak gitu. jadi banyak kayak terbaliknya tuh kayak gitu. Bener, orang juga ketika aku dulu banget tahun 2018 pertama kali aku kenalan sama Coki dan Muslim, mereka tuh komen pertamanya juga kayak gitu ketika kenalan sama aku. Sering kayak, gila kita baru tahu ada orang kayak gitu. Setiap kali aku ngomong, gue tuh gini, itu mereka selalu kaget. Dan aku sebaliknya kagetnya gitu. Aku kaget bahwa ternyata orang-orang tuh nggak gini ya gitu. Jadi aku baru belajar sekarang. Tapi again ya, aku perlu disclaimer juga bahwa itu bukan sesuatu
yang bagus atau nggak bagus. Jadi ini sebenarnya lebih ke keragaman aja gitu. Benar. Sebenarnya lebih kayak ya orang tuh ternyata ada yang gini gitu loh. Ya. Jadi aku juga nggak terlalu sreg dengan framing bahwa oh kalau nggak punya attachment terhadap kata-kata tuh lebih bagus ya. Sebenarnya nggak gitu. Poinnya tuh kita menyadari adanya kondisi seperti ini, kita tahu kapan itu tepat gitu kan. Kita bisa mengevaluasi lagi nih, misalnya kalau kita dengar suatu kata, oke kita punya attachment terhadap suatu kata nggak apa-apa, tapi dalam suatu konteks kita bisa cek lagi apakah itu kita harus tersinggung karena itu, atau kita harus mengoreksi aja langsung orangnya dengan baik-baik misalnya kayak gitu, atau kita harus diskusi justru kayak menurut lo kata-kata kayak gini tuh pantas nggak sih kita pakai ke orang lain misalnya. Mungkin kita bisa punya banyak cara untuk menavigasi itu gitu. Tapi yang aku sadari dari situ adalah ada keragaman itu gitu di dalam manusia, bahwa ternyata orang-orang bisa punya attachment ini sedangkan aku nggak punya gitu. Ya, that's why aku sangat happy ketika ada tamu dari Bisuara Berkelas itu, mereka ceritain tentang isi kepala mereka, kita bedah di ruangan gelap ini, itu wow, ini beragam sekali sih. Iya kan? Dan aku suka keberagaman itu. Iya, aku juga baru belakangan ini Mas Bilal mempelajari itu dan menyadari lah, punya awareness yang lebih tinggi soal orang lain kayak gimana gitu. Kalau kamu memang berpikirnya selama ini seperti itu gitu, aku penasaran, what is your insecurity? Apa yang bikin kamu insecure? Apa yang bikin kamu takut? Kalau insecurity mungkin aku nggak terlalu yakin that's the right term. Maksudnya dari apa yang pernah aku alami ini, kayaknya aku tuh nggak punya emosinya sih terhadap suatu kondisi yang aku punya ya. Misalnya kayak gini, let's say aku kurang di bidang A gitu misalnya. Nah aku tuh nggak punya rasa insecure-nya. Aku cuman punya data point bahwa aku kurang di bidang ini gitu. Misalnya aku nggak paham geografi gitu. Ya aku tahu dari hasil assessment yang aku coba gitu kan, misalnya aku dites sama siapa gitu, mungkin waktu itu sama pasangan aku atau sama teman aku gitu, dites, nah coba Chan di mana letak Cina gitu. Terus aku cari di mana, atau di mana India, di mana Thailand kayak gitu. Aku tahu dari pertanyaan-pertanyaan itu, oh ternyata aku 90% salah atau 90% nggak tahu. Jadi dari data itu aku tahu bahwa aku kurang di bidang tersebut. Tapi aku nggak punya reaksi emosi terhadap kondisi tersebut gitu. Misalnya karena insecure itu kan cenderung emosi ya sebenarnya, cenderung kayak kita ada perasaan negatif yang terjadi di dalam diri kita. Nah sedangkan kalau aku cenderung cuman melihat itu sebagai suatu informasi yang kemudian aku lihat nih relevansinya. Misalnya kayak ini penting gak sih untuk aku improve gitu kan. Nah dalam konteks geografi itu penting gitu. Jadi aku menyadari bahwa ada banyak cara aku melihat dunia yang salah gara-gara aku nggak paham geografi gitu. Ya jadi kayak salahnya tuh kayak gini, aku pemahaman terhadap sejarah, terhadap dinamika antar kelompok nggak tiba-tiba gitu. Misalnya kalau sekarang kita ngeliat ada konflik di sini, atau ada konflik antar kelompok tertentu, atau ada stereotype antar kelompok tertentu gitu ya. Kalau di dalam Indonesia kita tahu ya, kadang-kadang ada stereotype suku gitu kan, ada tribal stereotypes kayak suku ini tuh orangnya gini-gini gitu, suku ini orangnya gini-gini. Nah itu tanpa pemahaman geografi itu jadi nggak make sense gitu. Maksudnya kenapa kelompok ini berantem sama kelompok ini, tapi ketika aku punya pemahaman geografinya, aku jadi paham konteksnya gitu, bahwa oh ini ternyata mereka tuh tetanggaan, terus mereka tuh ternyata ada rebutan resource di sini kayak gitu loh. Jadi setelah aku menyadari ada relevansi bahwa aku harus mengoreksi itu, bahwa aku harus improve gitu, ya udah aku pelajarin aja sih ilmu geografi ini gitu, supaya aku nggak sebuta itu lagi kayak gitu kan. Nah jadi nggak ada rasa emosinya nih dari aku nggak paham geografi misalnya, atau ya hal-hal lainnya ya, misalnya aku kalau cewek mungkin kayak insecure terhadap look mungkin tapi I don't know juga sih, mungkin aku bukan fair case untuk membicarakan ini ya, karena gimana pun juga aku memahami bahwa kalau dari data points-nya gitu kan dari orang-orang ya bilangnya aku termasuk menarik gitu kan. Jadi mungkin aku nggak perlu ngerasa insecure gitu, ada rasa insecure soal itu. Cuman aku sendiri dulu kalau dari penilaian aku sendiri tuh aku merasa aku tidak termasuk menarik gitu. Tapi nggak ada emosi negatif terhadap itu. Jadi aku cuman menempatkan diri aku, oh berarti skor, ibaratnya kalau kita kasih skor gitu ya, oh berarti gue tuh secara penampilan, secara attractiveness lah gitu ya, kemenarikan, skornya misalnya 4 gitu dari 10. Ya udah gitu, itu cuman informasi aja dan aku behave aja accordingly gitu. Misalnya kayak ya aku nggak tiba-tiba ikutan Miss Indonesia gitu misalnya, karena aku ngerasa harus cantik untuk ikutan itu kayak gitu kan.
Nah, cuman bukan berarti tanpa adanya rasa insecure, pemikiran aku nggak perlu dikoreksi tuh gitu. Karena sebenarnya itu perlu banget dikoreksi juga gitu, bahwa sebenarnya kita harus bisa menilai diri kita seakurat mungkin sih gitu. Jadi kalau misalnya kita merasa lebih rendah dari seharusnya, bisa jadi kita kehilangan kesempatan yang sebenarnya kita bisa ambil. Oh ya, aku Iya suka kan? itu. Ya, Iya kan? aku Kayak suka contohnya itu. misalnya tadi ketika aku ngerasa aku kan orangnya jelek misalnya gitu. Nah, aku nggak bisa nih harusnya ngambil kesempatan-kesempatan yang ini butuh orang cantik misalnya Iya, gitu iya, ya. iya, iya. Let's say kayak gitu. Ya jadinya aku kehilangan dong sebenarnya opportunity yang misalnya sebenarnya aku bisa ambil gitu. Sebenarnya aku bisa jadi aktris Iya. Hollywood Iya, gitu. iya, iya, iya. Nah, jadi ya so dari situ poinnya adalah bukan berarti yang menjadi masalah itu cuma rasa rendah diri atau insecure-nya. Jadi walaupun aku nggak punya perasaan itu, kalau aku punya pemikiran yang salah juga, yang dalam artian bahasa yang lebih tepat mungkin undervalue ya, undervalue diri kita gitu, ya itu bisa menjadi masalah juga gitu on its Yeah, own, yang membuat undervalue. ya dimana tadi kesempatan yang harusnya bisa aku ambil mungkin banyak yang akhirnya hilang dan nggak bisa aku ambil. Kayak sesimpel kalau lamar kerja terus kategorinya berpenampilan menarik gitu. Yeah. Kita merasa wah Oh, aku gue tidak nggak menarik. bisa. Iya, aku nggak bisa apply nih di sini. Padahal ternyata kita menarik banget. Nah itu Padahal kita masalahnya. punya kesempatan untuk berani melompat. Ya udah gue harus semenarik apa gitu ya. Yes, bisa aja sebenarnya, bisa jadi mungkin kita nggak setahu itu seberapa menarik, kita coba aja kalau gitu kan, dibanding Iya kita juga. bikin kesimpulan gitu. Iya Kadang-kadang juga. tuh Iya. kita bikin kesimpulan yang kita sendiri sebenarnya data pointsnya bisa jadi kurang. Maksudnya sebenarnya bagus. kita untuk mengambil kesimpulan itu sebenarnya kita juga nggak terlalu banyak pengetahuannya gitu, nggak cukup Iya, sebenarnya pengetahuannya. Kita belum pernah survei, kita belum pernah nanya orang juga gitu kan. Cuman dari asumsi kita sendiri bahwa misalnya kita nggak menarik, atau kita kurang di bidang ini, atau kita nggak mampu di bidang itu dan seterusnya. Dan kita berhenti di situ gitu, kita ambil kesimpulannya, terus udah kita langsung memfilter semua pilihan dan kesempatan berdasarkan kesimpulan itu. Padahal ternyata kesimpulan kita masih bisa aja salah gitu, kemungkinan Yeah. salahnya besar gitu sebenarnya. Nah sekarang apa salahnya kalau misalnya kita nggak usah mikir kesimpulannya, kita anggap aja kita nggak tahu, ya kan? Anggap aja aku nggak tahu nih aku menarik atau enggak. Nah aku lihat ada opportunity, ini nyari orang menarik, ya udah coba aja dulu opportunity-nya. Kalau misalnya ternyata nggak dapet ya udah, ya kan? Di situ kita tahu. Iya, di situ kita ternyata gue Iya, nggak iya. menarik. Iya, iya. Mungkin ya. Itu bagus sih. Iya, iya. Iya kan? Iya juga, aku juga tipe orang yang kayak overthinking everything gitu ketika di fase 20-an awal kayak. Padahal itu bener kayak kata kamu bilang, kayak itu bisa jadi asumsi dari kepala aku sendiri gitu. Aku yang menyimpulkan di kepala aku sendiri padahal aku belum pernah mencobanya. That's why banyak orang takut kan, bahkan belum pernah mencoba gitu. Dan kalau kamu takut tapi berani untuk mencoba, kamu selangkah di depan orang-orang yang bahkan takut mencoba kayak tadi kan. Wah itu bagus banget sih, kayak overthink everything ternyata tidak semenarik itu. Iya, bener. Dan ya aku selalu bertanya gini ketika mau nyoba tuh, what's the cost? What's the cost? Iya. What's the cost kalau misalnya gagal apa gitu? Kalau misalnya contoh ya, paling sering aku kasih contoh tuh soal orang nembak, soal orang menyatakan cinta. Gimana? Karena sering banget cewek-cewek nge-DM aku kayak, "Kak, gue deket sama cowok ini, gue sebenarnya suka, tapi masa sih cewek nembak duluan?" Kayak gitu. Oke. Atau enggak kayak, gue nggak yakin nih dia suka balik atau enggak, jadi gue nggak berani menyatakan cinta lah gitu, gue nggak berani confess. Jadi selalu datang dari gimana kalau gagal lah gitu ya, gimana kalau gue ditolak. Nah aku tuh nggak ngerti cost-nya tuh apa sih gitu. Ya nggak sih, cost-nya tuh Iya. apa dari kita nyoba, misalnya kita ngomong, gue suka sama lo, gue mau jadi pacar lo, terus lo mau nggak jadi pacar gue misalnya kayak gitu. Let's say dia bilang, sorry gue nggak mutual nih, gue nggak suka balik sama lo gitu. Ya udah kan, maksudnya Iya, iya, sebenarnya cost-nya tuh apa gitu, dibandingin kita terus aja lanjut, terus nggak tahu juga, terus bingung juga, terus ujungnya DM aku gitu, padahal nge-DM aku nggak menjadi solusi gitu. Iya, iya. Kayak gitu. Bener sih, maksud aku. Tapi karena aku pernah lihat di fase itu, aku pernah lihat di fase aku SMA bisa suka sama orang. oke. Aku tahu banyak orang lain yang juga suka sama dia. Itu aku udah ada asumsi bahwa aku kalah gitu. Iya. Padahal dan- aku belum pernah coba dan kita gak pernah tahu Iya. kalau dia suka balik. Iya, terus cost-nya juga apa kan? Padahal Iya, kita bisa aja ternyata dia suka balik. Bisa aja Benar. ternyata sebenarnya Mas Wilo bisa pacaran sama dia. Iya, benar-benar. Tapi karena ya udah, pokoknya memilih untuk enggak buat apa gitu Ya, we kan. suffer more in imagination than reality kalau kata Seneca. Seneca bener Iya. banget bagian itu sih. Iya, Sangat-sangat bener menurut aku. Karena itu juga yang akhirnya sering menjadi diskusi aku sama teman-teman di internet gitu ya, maksud sosial media, followers aku atau subscribers di YouTube yang kayak komen atau nge-DM gitu kan.
ya banyak pertanyaan-pertanyaan yang datang itu sebenarnya isinya tuh cuman orang butuh dikasih tahu kayak lo nggak perlu overthinking, Ya. lo jangan tenggelam di dalam asumsi lo sendiri, coba aja. Sebenarnya cuman butuh diomongin kayak gitu doang. Ya. Yang dimana kan berarti bener kata Seneca tadi gitu. It's sangat banyak hal tuh pada ujungnya benar-benar di dalam pikiran kita sendiri gitu, yang membuat akhirnya itu jadi masalah. Terus kadang-kadang bahkan snowballing gitu masalahnya. Ya. Nah ini juga yang bikin aku rada mengkritik adanya kadang-kadang ada narasi-narasi yang maksudnya kayak menyebutkan bahwa kan ada kutipan gitu ya, it's about mindset gitu. Ya terus ada yang mengkritik itu gitu kayak ya enggak lah, mindset itu nggak berguna gitu kalau misalnya lingkungannya yang salah gitu kan. Oke. Jadi mindset kita mau kayak gimana tuh lingkungannya yang salah. Nah tapi kalau aku mikir tuh dua-dua ini tuh sama-sama ekstrim yang nggak tepat gitu. Menurut aku emang kita harus ngelihat selalu mereka berbarengan. Karena pada akhirnya mindset itu ngaruh gitu, walaupun mau lingkungannya kayak gimana pun kan Benar. ujungnya bagaimana kita merespon sesuatu kan dari Yap. mindset kan gitu. Sama aja kayak tadi itu kan bahkan gak ada urusan lingkungan apapun, tapi kayak ketika kita milih mau mencoba atau nggak mencoba, itu aja udah ditentukan oleh mindset gitu. Bahkan cara kita melihat suatu masalah ya, kayak misalnya soal kemiskinan dulu lah yang Oke. aku alami gitu kan. Oke. Aku tuh tumbuh miskin, tapi jujur aku tuh nggak ngerasa ada pengalaman di mana kayak aku nggak happy nih gitu. Jadi aku tuh menikmati banget childhood aku dengan kerja keras ibuku ya sendirian ya. Ibuku tuh single parent, menghidupi 3 anak gitu kan. Beliau kerja keras untuk ngasih makan, untuk ngasih tempat tinggal dan lain sebagainya. Dan aku ngerti beliau tuh struggling lah untuk memenuhi itu gitu. Tapi kehidupan itu sendiri tidak menjadi penuh dengan rasa cemburu misalnya atau rasa iri ke orang lain misalnya kayak gitu ya. Aku nggak bilang bahwa kondisi kemiskinan itu harus dirawat gitu ya. Ya itu harus kita lawan tentu saja gitu. Itu harus kita koreksi supaya semua orang punya hidup yang lebih sejahtera. Tapi maksudku adalah tetap ada perbedaan ketika mindset yang dididik oleh ibuku itu adalah mindset di mana kita bukan mendefinisikan kebutuhan berdasarkan orang lain, tapi berdasarkan diri kita sendiri. Dengan mindset di mana misalnya orang lain diajarin untuk banyak membanding-bandingkan dengan orang lain gitu. Oke. Ya misalnya mungkin ada tetangga aku yang sebenarnya dia lebih kaya dari aku, atau bukan tetangga lah ya, misalnya satu warga gitu di Depok gitu kan, yang mungkin dia sibuk membandingkan mobil tetangganya apa atau rumah tetangganya baru direnov, sedangkan aku tidak grow up dengan itu. Jadinya bandwidth pikiran aku nggak kepake buat itu kan. Jadinya aku bisa lebih banyak memakai pikiran, energi dan waktu aku buat diri aku sendiri dan keluarga aku gitu. Kayak ya aku sama adik-adik aku sama ibu aku mungkin ngobrol dan diskusi misalnya tentang apa yang mau kita diskusiin, dibanding mikirin tetangga punya mobil apa gitu kan. Nah itu kan sebenarnya mindset gitu. Jadi dulu ya aku diajarin sama ibuku untuk memikirkan kebutuhan itu dari kerangka pikir kita butuhnya apa gitu. Jadi kita membeli sesuatu atau kita berpikir bahwa kita mau sesuatu, basisnya adalah kita butuh apa, bukan orang lain punya apa gitu. Jadi aku nggak pernah berpikir misalnya aku sekolah gitu kan, di kelas ada 40 anak, anak-anak lain punya sepeda. Aku nggak berpikir kayak gue harus punya sepeda juga nih karena semua orang punya sepeda. Aku nggak pernah grow up dengan pemikiran seperti itu gitu. Aku tuh kayak sepeda buat apa ya? Gue bisa naik angkot ke sekolah, gue nggak butuh sepeda gitu. Terus jalan-jalan di sekitar rumah juga gue nggak punya waktu karena harus nyuci piring dan nyuci baju kan. Kapan mau naik sepedanya gitu? Iya kan? Jadi aku nggak kepikiran gila ya kalau orang lebih kaya enak ya punya sepeda gitu. Enggak, aku nggak mikir gitu karena kayak aku nggak butuh sepeda gitu. Nah ada hal yang aku butuh tapi aku nggak punya waktu itu adalah akses internet. Karena aku harus ke warnet, sebenarnya lebih repot ya. Kalau misalnya punya internet di rumah, it would be better untuk proses aku belajar gitu. Nah waktu itu aku banyak pakai internet kan buat research ya, karena aku waktu itu banyak lomba karya ilmiah gitu, jadi banyak buat harus nyari bahan gitu kan di internet. Nah di situ aku ngerasa sebenarnya lebih simple nih hidup aku kalau internet ada di rumah. Dan tersedia terus gitu kan, dan dibayarin gitu sama orang tua aku. Sedangkan di situ aku banyak harus nabung uang jajan aku berapa lama buat bisa bayar warnet gitu sejam 2 jam gitu. Nah itu memang challenging, itu ada keterbatasan yang itu lebih better kalau gini. Tapi bukan berarti aku juga ngerasa kayak ini harus banget nih, gue nggak bisa ngapa-ngapain kalau nggak ada ini, nggak juga gitu. Aku selalu kayak maksimalin dulu nih apa yang aku punya kayak gitu. Nah menurut aku
itu dipengaruhi banget sama mindset kan akhirnya Ya. gitu. Bagaimana aku menghadapi situasi yang ada. Jadi di satu sisi betul bahwa faktor lingkungan ya pasti berpengaruh gitu, dan kita harus memperjuangkan lingkungan yang lebih baik buat semua orang gitu kan, yang memberikan akses yang lebih besar untuk semua orang punya kesempatan dalam hidup gitu. Tapi di sisi lain, kesempatan sebesar apapun akan dihadapkan pada mindsetnya seperti apa gitu. Kita nggak kekurangan contoh orang dengan akses unlimited gitu kan resources, terus hasilnya gitu loh, hasilnya apa? Jadi nggak selalu juga kemudian dengan semua lingkungan yang udah dibenerin outputnya itu langsung benar gitu kan, karena pada akhirnya kalau di buku aku nulisnya kan kartu yang kita terima dihadapkan pada cara bermain kita gimana gitu. Nggak bisa kartunya doang dibenerin dan nggak bisa cara bermainnya doang dibenerin. Jadi aku sendiri selalu di semua yang aku kerjain, aku memang mendukung kedua ini gitu, diperbaiki. Jadi lingkungan dan masalah struktural itu harus dibenerin. Kita butuh lebih banyak orang yang kompeten, yang jujur di kursi-kursi kekuasaan dan bikin lingkungan jadi lebih bagus. Tapi di sisi lain pola pikir itu tetap berpengaruh gitu. Pola pikir menentukan kita mengambil action apa atas lingkungan atau situasi yang kita hadepin. Gitu sih. Pesan singkat untuk teman-teman berkelas yang serius mau mulai investasi tanpa ribet di tahun 2026. Banyak orang takut mulai investasi karena kesana tuh sulit, harus jago analisis, atau butuh modal yang besar. Padahal nggak juga. Sekarang kamu bisa mulai investasi dengan modal murah, aman, dan terencana. Bahkan modal Rp10.000. Yes, syaratnya nabung reksadana di Ajaib. Prosesnya 100% online. Simple banget, dan yang paling aku suka, kita bisa pilih investasi sesuai dengan tujuan kita. Misalnya nyiapin dana darurat, buat liburan, atau simple punya tujuan finansial yang sesuai sama goals kamu. Dengan fitur goals, kamu bisa atur sendiri durasinya, nominalnya, dan targetnya. Jadi mempermudah banget untuk kamu nggak usah ingat lagi, karena ada Ajaib yang bakal ngingetin kamu. Tinggal set sekali dan dia bisa jalan sendiri. Cocok banget buat kamu yang jadwalnya padat, tapi tetap mau konsisten nabung. Jadi, Ajaib itu lengkap, nggak cuma reksadana. Tapi kalau kamu udah naik level, kamu bisa belajar obligasi, kamu bisa belajar saham Indonesia, aset global kayak saham Amerika, aset kripto, hanya di Ajaib Alpha. Jadi kita bisa berkembang pelan-pelan sesuai dengan progres kita. Yes, kadang langkah pertama itu yang paling penting. Dan dengan Ajaib, langkah pertama itu bisa dibikin semudah mungkin. Ingat, gak ada kata terlambat buat mulai, dan kamu bisa mulai dengan apa yang kamu punya. Semua bisa mulai dari Ajaib. Beli reksadana modal Rp10.000. Dan jangan lupa pakai kode Faranov ketika kamu mendaftar. Dan kamu bakal dapetin 1 lot saham dari Ajaib. Struktural dan mindset kita sebagai manusia ya. Kalau aku tanya ke Kania, investasi apa yang paling dibutuhkan sebenarnya oleh anak-anak 20-an di fase-fase 2025 bahkan 5 tahun ke depan? Aku nggak bisa bilang jawaban aku adalah kebenaran universal gitu ya, karena aku juga tidak pernah menjalani lebih dari satu kehidupan. Aku cuma menjalani satu kehidupan aja. Jadi mungkin ada banyak sebenarnya cara lain yang bagus juga, ada banyak mungkin investasi lain yang bagus juga. Tapi kalau aku berdasarkan pengalaman aku, berdasarkan pengetahuan aku, dengan segala keterbatasannya, aku akan selalu menyarankan orang-orang untuk berinvestasi di pendidikan dasar berkualitas untuk membangun paradigma berpikir yang benar gitu. Karena pada akhirnya ketika kita punya sumber daya di tangan kita, kekuasaan, pilihan, apapun itu, semua itu filternya adalah penalaran kita nih gitu. Itu kan sebenarnya input ya, masuk ke dalam otak kita, diproses oleh penalaran baru menjadi output, bentuknya action dan segala macamnya gitu. Nah, kalau misalnya kita bicara mau berinvestasi di hal-hal lainnya gitu ya, aset-aset segala macam, pilihan investasi itu semuanya disaring lewat penalaran kita gitu. Iya, benar. Jadi aku ngelihatnya gini, orang kadang-kadang menemukan figur-figur publik ketika mereka sudah kaya raya gitu ya. Ya. Dan figur-figur publik ini cerita gitu kan bahwa gue tuh nggak butuh pendidikan misalnya, gue tuh nggak butuh belajar berpikir gini-gini gitu ya. Nah padahal dia tuh nggak tahu seberapa
proses berpikir dia berpengaruh dalam proses dia gitu. Kan dia kan nggak meneliti tentang itu kan. Benar juga Dia sih. kan nggak ketika dia proses, dia nggak mengcapture setiap titik milestone-nya dia itu dan dicek, lu di sini kenapa gini, kenapa actionnya ini, kenapa pilihan ini. Dia nggak bertanya itu gitu. Tiba-tiba udah jadi kesuksesannya. Iya. Padahal kalau kita runutin ke belakang nih, ketika aku ngobrol misalnya sama beberapa di antaranya gitu kan, ngobrol. Gila, ini sih pola pikirnya juga udah gila dari awal gitu loh. Kayak ya iyalah dia jelas loh menang di game ini gitu loh. Kayak there's no way dia bisa mengambil kepilihan untuk misalnya invest di aset ini terus ternyata tepat gitu investmentnya tanpa penalaran dia yang emang udah bagus itu gitu. Yang ketika kita cek pun memang iya gitu. Logikanya memang udah solid gitu, hitung-hitungannya gitu kayak matematika dasarnya udah gila gitu, bagus banget dia bisa ngitung probabilitas kayak gitu. Itu nggak semua orang punya skill itu dan dia tiba-tiba bilang tanpa itu kan, padahal enggak. Kalau kita track ke belakang lu tuh pakai ini gitu, lu tuh punya logika yang bagus ketika lu mengambil pilihan ini, ketika lu bikin konten ini gitu. Bahkan entertainer gitu yang kayak ini dia nggak dari jalur itu gitu kan, dia dari jalur konten. Ketika kita kontennya gila, ini untuk keluar dengan konten ini nggak, ini mah udah jelas pakai penalaran gitu. Ini udah Bener jelas sih, bener punya kreativitas yang gila banget, punya logika yang bagus banget gitu. Logika yang bagus itu bukan berarti cuma bisa ditunjukkan dengan skor matematikanya berapa gitu loh. Karena kadang-kadang tes matematika juga kan nggak semuanya bagus ya gitu. Tes itu kan juga ada yang jelek. Yang jelek itu dalam artian tes itu gagal menunjukkan kompetensi orang. Itu ada, ya kan? Itu ada. Jadi kita juga nggak bisa cuman melihat kayak lah dia mah logikanya jelek, dari mana itu nilai UN matematikanya jelek. Ya enggak lah, kalau misalnya UN di zaman itu atau soal itu nggak pas untuk mengetes skillnya dia, bisa aja dia sebenarnya logikanya bagus tapi skor dia tidak reflecting itu. Sama dengan sebaliknya kan, kadang-kadang orang kayak ini skor matematika segini tapi kok logiknya nggak jalan ya karena bisa jadi tes itu gagal mengcapture gitu sebenarnya kompetensi dia seberapa. Nah jadi ketika orang nggak sekolah pun bukan berarti logikanya nggak ada gitu. Benar. Bisa aja dalam hidupnya dia sebenarnya satu, dia bisa jadi punya natural capitalnya, secara ibaratnya bakat bawaannya lah gitu ya, skill bawaannya memang dia cenderung bagus nih untuk berlogika misalnya, itu kan bisa. Penelitiannya juga banyak soal ini, maksudnya bagaimana kita memang bisa punya bakat bawaan untuk ini gitu kan. Yang kedua, kita nggak tahu seberapa kehidupan dia mengasah logikanya. Gitu. Kadang-kadang tuh orang pikir untuk membangun suatu skill itu harus ada latihan khususnya gitu. Ya kan? Misalnya kita sekolah di bidang ini gitu. Lah padahal kalau misalnya kita contoh ya, atlet mau ngebangun kemampuan lari misalnya. Dia bisa aja lari benar-benar di track lari gitu kan. Tapi bisa aja ada orang di luar sana yang kerja sehari-harinya butuh lari, ya dia udah latihan lari dengan sendirinya tanpa dia harus datang ke stadion dan lari di track kayak gitu loh. Sama dengan logika berhitung. Misal ada anak dari kecil nemenin ibu bapaknya jaga warung, ngurusin hitungan gitu. Jadi ngurusin ini kembaliannya berapa, ngitungin stok berasnya tinggal berapa kilo atau gulanya berapa kilo. Tiap hari dia ngurusin kayak gitu, ya dia kelatih dong numerical thinkingnya gitu loh. Gampang buat dia ngeliat angka segini-segini cepet langsung, ini segini, sisanya segini, cepet gitu. Nah itu kan dia udah latihan tanpa dia harus duduk di sekolah dan buka buku matematika gitu loh. Jadi poinnya adalah aku ngelihat kalau setidaknya dari sampel yang aku tahu gitu ya, fondasi berpikir ya untuk literasi dasar, logika dasar itu sangat-sangat menentukan basically. Kayak orang akhirnya bikin keputusan gimana gitu loh, dan orang mengerjakan sesuatu gimana, dan akhirnya menentukan semua outcomes dari produktivitas dia gitu ya, apapun bentuk karya yang dia bikin gitu, mau itu bahkan di bidang apapun lah gitu. Kalau orang kadang-kadang punya stereotipe gitu ya, kalau seniman nggak butuh ini gitu, iya kan, atau enggak ini kan mau jadi atlet nggak butuh ini, nggak mungkin gitu loh. Di mana-mana bahkan banyak kejuaraan olahraga yang sangat membutuhkan cognitive skill yang tinggi gitu loh. Termasuk misalnya sepak bola, dimana itu butuh strategi teamwork yang benar-benar bagus gitu kan. Harus memprediksi gitu lawannya nanti move-nya bakal kayak gimana. Kemudian mengetahui probabilitas, kayak kalau orang pakai strateginya kayak gini berarti kita ngelawannya kayak gimana. Untuk memahami itu aja udah butuh fungsi kognitif yang lumayan tinggi gitu kan.
Nah itu baru soal emang actual soal sepak bolanya gitu ya. Belum soal dia hidup sebagai warga dunia aja gitu. Iya Kita sih, hidup iya nih sih. gitu kan sehari-hari. Kita bagaimana kita bisa menjaga level konsumsi kita misalnya punya kesadaran Itu bagus. akan ya kan punya kesadaran akan sampah kita kemana. Punya kesadaran bahwa oh ternyata sekarang bumi ada perubahan cuaca seperti ini, tahu udah bisa memprediksi berarti agrikultur bakal kayak gini, berarti harga-harga bakal kayak gini. Sebenarnya kita bisa predik 3 tahun ke depan berarti financial decision-nya harus kayak gimana. Itu kan sebenarnya itu decision sehari-hari kalau sekarang ya, di era sekarang. Mungkin kalau kita hidup di era 500.000 tahun yang lalu, iya kita nggak butuh ini. Iya. Tapi di peradaban sekarang akhirnya keputusan individu tuh butuh untuk kita punya itu. Atau bahkan ketika kita sebagai atlet atau seniman sukses mau menentukan uang kita mau diapain. Benar. Ya kan setelah kita udah punya unlimited money itu misalnya udah punya berapa puluh miliar, berapa ratus miliar, mau dikemanain uangnya. Nah kalau misalnya kita penalaran dasarnya kurang gitu kan, bisa jadi ditawarin yang macam-macam sama orang-orang ya kan, yang ternyata ngaco arah investasinya, kita nggak bisa menguji itu. Karena kita nggak punya kemampuannya untuk memfilter itu gitu. Jadi aku selalu bilang bahwa pendidikan dasar dalam artian bukan sekolah dasar ya, tapi Ya, pendidikan pendidikan dasar dasar. nih. Jadi konteksnya adalah skill-skill dasar berpikir ini itu kita harus banget sih punya gitu. Kalau misalnya kita pada saat usia 20-an kita waktu itu nggak privilege enough untuk punya sekolah dasar yang bagus misalnya. Kan di Indonesia juga terbatas ya untuk orang bisa mengakses mungkin pendidikan yang bagus gitu. Ya kalau kita nggak punya privilege itu, baru di umur 20-an mungkin kita punya gitu kan uang sendiri untuk bisa invest di situ, ya menurut aku cobalah untuk invest di membangun kemampuan-kemampuan dasar yang kelihatannya soalnya sepele gitu ya. Ya. Orang kadang-kadang ngeliat kayak gue kan udah bukan anak kecil lagi gitu ya, ngapain gue belajar matematika dasar misalnya kayak gitu. Padahal enggak, poin dari latihan semua yang dasar itu adalah decision making gitu. Karena orang mikirnya gini, sekarang aku tanya ngapain atlet jogging, atlet bola gitu kan. Ya langsung aja main bola ya kan? Ngapain dia jogging gitu, langsung aja dia main bola aja tiap hari ya kan. Latihannya langsung main bola. Kenapa dia ada latihan jogging, ada latihan squat, ada latihan pull up, push up, itu buat apa? Dia kan di Ngapain lapangan, nge-gym? iya di lapangan dia nggak ini kan. Di lapangan dia nggak ngelakuin push up kan, di lapangan kan dia main bola gitu, nendang bola. Nah karena itu adalah fondasi untuk dia main bola gitu loh. Nah sama dengan latihan berpikir logika gitu ya, dengan matematika dasar. Kita mungkin tidak pakai kalkulus ketika kita belanja sayur gitu. Tapi ketika kita latihan kalkulus, what kind of cognitive skill yang kebangun ketika kita latihan itu yang orang tuh kadang-kadang nggak ngeh gitu ya. Bahwa ketika kita belajar sesuatu, sebenarnya yang kita bangun itu bukan cuma soal topik atau materi yang kita pelajarin itu, tapi what it does to our brain gitu loh. Ketika kita belajar suatu bahasa misalnya, itu ada skill kognitif yang terbangun nih gitu. Misalnya kita belajar bahasa Inggris, grammarnya seperti ini, memori ya kan, kita harus mengingat. Nah itu kan melatih memori gitu kan. Terus habis itu ngelatih konsistensi logis ketika memakai grammar, ini past tense, ini present tense, ini future tense. Kita tahu oh kalau dia masa depan mesti begini gramatikalnya, kalau masa lalu begini gramatikalnya. Itu ada cognitive skill yang kebangun bersamaan dengan itu. Poinnya bukan cuman kita mengingat past tense, present tense gitu ya kan. Tapi apa fungsi kognitif yang dilatih ketika kita belajar itu. Sama dengan ketika kita latihan penalaran dasar gitu. Dan orang tuh kadang-kadang nge-skip ini karena mikirnya itu gak perlu gitu. Kadang-kadang tuh ada kepercayaan bahwa misalnya gue sekarang butuh ngerti marketing, gue langsung belajar marketing aja lah gitu. Gak perlu gue belajar logika gitu. Oke. Iya kan, kadang-kadang ada pemikiran seperti itu. Gue mau sukses di dunia marketing and sales, gue baca buku-buku marketing, buku-buku sales. Nah padahal kalau misalnya logika dasarnya belum mapan, dia nggak bisa memahami itu dengan matang gitu. Nah ini udah sering aku uji di dalam tim-tim yang sering aku bangun dari background yang bukan backgroundnya dia gitu. Jadi kayak misalnya di Zenius ya, aku sering ngelihat orang tiba-tiba jadi engineer gitu, back end atau front end engineer. Padahal background kuliahnya, background pekerjaan sebelumnya atau apa itu nggak ada bidang itu. Nah tapi bagaimana mereka masuk ke bidang itu, mereka punya fondasi berpikir yang kuat dulu nih. Jadi emang penalaran dasarnya udah bagus. Nah sehingga untuk dia acquire suatu skill yang benar-benar baru dari nol, itu jauh lebih mudah daripada kita ngajarin orang yang skill itunya udah ada pengalamannya, tapi dasar berpikirnya banyak ngaconya gitu.
Ya. Nah itu yang sering orang kayak nggak nyambung dong. Gue ngapain gue belajar matematik kalau gue cuman mau bidang marketing gitu kan. Kadang-kadang kan orang mikir kayak gitu. Atau enggak gue nggak usah belajar pengetahuan dasar gitu, kayak sains dasar, ekonomi dasar, itu nggak perlu karena gue bidangnya misalnya advertising gitu. Nah padahal kalau kita nanti dalemin lebih jauh nih, banyak banget unsur dari apa yang dia lakuin di advertising bakal butuh itu gitu sebenarnya. Setuju, aku Iya. setuju sekali sih. Iya kan, bakal butuh itu, bakal butuh pengetahuan misalnya sejarah, pengetahuan tentang manusia. Nah ini dia nggak ngerti kalau dia harus belajarin ini. Akhirnya dia belajar banyak banget framework advertising kan, iklan yang Iya. double step, single step, advertising pakai digital, pakai analog, pakai begini. Ini semua perkakasnya gitu loh. Tapi Iya. gimana cara pakai perkakas ini? Nggak bisa kita tahu kalau misalnya dasar fondasinya nggak ada gitu. Wow, aku suka sekali sih, misalnya the way kamu menjelasin itu memang terstruktur dan aku bisa simpulin banyak hal di sini. Salah satunya aku suka sekali ketika aku sempat nge-quote ini di buku pertama aku bilang bahwa aku sering ketemu orang-orang yang mereka itu bijak bukan karena belajar di sekolah, tapi belajar di kehidupan gitu. Banyak sekali kan anak-anak yang memang ditempa oleh kehidupan, akhirnya dia bijak, bukan belajar teori di sekolah doang. Terus dari sisi labeling nih, mungkin orang, aku juga pernah di fase itu, aku dulu nge-label bahwa pemain bola ya pemain bola gitu. Ya mereka pemain bola yang akan main terus bola, sehingga gak peduli tentang finansial, gak peduli. Mereka gak harus peduli tentang pajaknya karena mereka banyak uang, cari orang yang lebih paham pajak. Padahal decision yang kecil-kecil tadi, itu ditentukan oleh manusia itu sendiri. Pemain bola juga manusia gitu kan, bukan robot ya. Bukan 24 jam dia Bukan di 24 lapangan jam main bola bola, gitu iya loh. Iya. benar. Dia bahkan mungkin menjadi ayah, menjadi suami, menjadi istri, ya, menjadi yes. ibu. Iya. Dan bagaimana dia menavigasi itu semua kan? Ya kan Bener, nggak bisa. bener. Emang dia cuma bisa dengan pengetahuan bola kan nggak cukup. Bener. Aku juga gitu. sempat kayak mikir bahwa ini Ronaldo gimana ya jadi ayah di rumah, apakah dia harus seperti bapak-bapak di lapangan gitu. Padahal ya dia Ronaldo yang di lapangan bola cuma 2 jam doang, 3 jam doang udah. Dia balik lagi ke manusia biasa gitu. Exactly. Iya sih. Bener banget, dan lebih penting lagi adalah di dalam konteks demokrasi. Dia akan menjadi voters gitu. Bener juga sih. Jadi kalau misalnya dia cuma tahu bola doang, gimana dia milih gubernurnya, gimana dia milih wali kotanya, gimana dia mau memilih jadi relawan di partai mana atau di kandidat mana dan ikut serta dalam pemilu yang dimana itu kan udah menjadi sistem yang kita pilih ya. Kecuali kita nggak pakai sistem itu lagi gitu. Iya, Tapi dan kalau sistemnya seperti itu ya kita jadi a part of decision yang lebih besar bahkan gitu. setuju. Dan yang part yang terakhir tadi ketika kita bahas tentang self-limiting belief, aku juga dulu berpikir bahwa lu kalau emang kuliah jurusan A ya lu harus jadi A gitu. Padahal Kania atau Bilal di sini bisa ngobrol di suara berkelas, itu simple background mereka tuh random. Bisa jadi dulu aku pernah belajar marketing, pernah belajar psikolog, pernah belajar hubungan internasional, politik dan segala macam. Itu kayak connecting the dots yang dimana jadi kita sekarang gitu ya. Padahal itu penting sekali. Basicnya dasar dari pendidikan dan itu yang membuat kita adalah manusia biasa. Dengan kita berpikir logis ya, dengan kita mau belajar ya, itu kita manusia, kita bukan robot ya. Kita bukan mesin ya. Nah soal kita manusia itu juga, tadi kan aku sempat bilang ya, orang kadang membenturkan antara berpikir yang benar gitu kan, saya berpikir, bernalar dengan berperasaan gitu dan berempati gitu kan. Banyak yang kayak ini kalau misalnya anak-anak sebenarnya sekarang nggak butuh diajarin mikir, karena yang kurang tuh empatinya gitu. Ada orang-orang yang bilang gitu kan, kalau misalnya aku lagi menggalakkan pendidikan sains yang benar gitu, yang kuat, akan ada kritik yang bilang masyarakat sekarang tuh sebenarnya nggak butuh belajar sains. Kita kemarin udah belajar sains kok, tapi hasilnya apa? Tetap aja ada orang-orang nggak bermoral segala macam gitu kan. Nah padahal aku ngelihat ke belakang gitu ya, bagaimana kita belajar gitu. Kita tuh belum belajar sains yang benar gitu. Kita tuh mana ada belajar sains cuman ngumpulin kesimpulan-kesimpulan gitu. Belajar sains yang benar kan bukan tentang menghafal semua kesimpulan dan semua rumus yang didapat dari penelitian sains gitu. Belajar sains yang benar itu kan pertama sebenarnya paradigma saintifiknya dulu gitu. Bagaimana kita punya healthy skepticism gitu, bagaimana kita punya kesadaran bahwa oh ini nggak cukup nih buktinya untuk bilang ini benar, atau oh ini buktinya baru segini ya, berapa persen benar, punya keraguan terhadap kebenaran yang kita pegang, siap diuji salah, mau mengaku salah ya kan. Itu kan sebenarnya bagian dari belajar sains, dan itu belum ada sebenarnya di dalam pendidikan sains yang udah ada gitu. Kita belum mempelajari bagaimana berpikir sebagai secara saintifiknya itu sendiri gitu.
Dan itu sebenarnya yang membantu harusnya dalam kita membangun moralitas yang lebih baik juga. Karena dengan begitu orang bisa punya kebiasaan untuk berpikir lebih kompleks gitu kan. Nah disitulah baru kita bisa ngajarin orang lebih considerate, lebih mempertimbangkan sana sini gitu kan. Sebenarnya untuk punya moral yang bagus, kita kan perlu punya kemampuan untuk mempertimbangkan banyak hal. Ya, mempertimbangkan diri kita sendiri iya, tapi juga orang lain. Ya kan stakeholdersnya banyak nih, pihak-pihak yang harus dipikirin. Kalau gue ngelakuin ini dampaknya ke siapa aja sih? Dampaknya kayak gimana sih? Itu kan kompleks. Nah aku selalu bilang kadang-kadang orang ngelakuin sesuatu yang kita anggap ini kok ngaco banget sih moralnya gitu ya. Misalnya ini salah banget. Ya kadang-kadang bukan gara-gara dia mau melakukan itu, bukan gara-gara dia berniat mau melakukan itu, tapi gara-gara dia tidak punya kemampuan berpikir yang cukup untuk mempertimbangkan dampak itu gitu loh. Kan seringkali seperti itu sebenarnya. Benar. Kayak misalnya bahkan di dalam kejadian-kejadian tragedi besar ya, yang melibatkan banyak orang yang menjadi korban. Itu kalau kita cek lagi politiciannya gitu kan, atau pejabat yang sebenarnya bertanggung jawab atas itu, kan mereka nggak ada kepentingan untuk bikin itu terjadi gitu loh. Benar. Ngapain mereka bikin itu terjadi gitu kan? Ngapain mereka bikin ada kejadian di mana ratusan orang terdampak bahkan meninggal segala macam? Itu kan nggak ada menguntungkannya buat mereka. Tapi kenapa itu terjadi? Nah bisa jadi urusannya adalah di kompetensi berpikirnya ketika mereka bikin decision di awal. Ketika mereka mendesain tempatnya, ketika mereka mendesain mass manajemennya, ya kan, manajemen masanya dan seterusnya, yang dimana mereka emang kurang nih kapasitasnya gitu. Jadi kalau aku lihat gini, karena aku pelajarin itu dari contoh-contoh lain yang berhasil memitigasi hal itu gitu ya. Ketika aku ngelihat di masyarakat-masyarakat yang dia bisa nih nggak gini kejadiannya gitu ya, di masyarakat lain atau di negara lain gitu kan. Nah aku lihat polanya itu adalah memang decisionnya lebih bagus gitu. Memang mereka punya desain dari awal yang lebih bagus gitu. Manajemennya lebih bagus. Mereka memikirkan kalau dibikin ke sini antriannya bisa bahaya ke sini. Kalau dibikin struktur bangunannya seperti ini bisa bahaya ke sini. Nah kayak gitu. Sedangkan yang terjadi di kita adalah sering memang tidak sejauh itu dipikirkan gitu. Memang decisionnya itu nggak mapan gitu dari awal. Jadi bukan out of chance gitu. Bukan kayak ini kebetulan aja kita sial gitu ya. Karena ini kebetulan nih kita sial. Enggak. Kalau kita runutin ke belakang, no. Kita harusnya punya decision yang lebih bagus dari ini. Nah masalahnya untuk bikin keputusan yang kompleks seperti itu, kita butuh kapasitas berpikirnya nih gitu. Sama aja kayak aku ngambil contoh atlet bola lagi tadi. Bayangin ini atlet bola nggak pernah jogging, nggak pernah lari. Tahu-tahu disuruh main bola, pasti kelimpungan dong, pegel, sakit, cepet capek ya kan, staminanya cepet habis karena lapangan bola tuh gede. Jadi kalau lari mondar-mandir itu capek. Nah makanya dia jogging, makanya dia lari dulu kan untuk bangun kapasitas badannya ketika main bola fit. Sama dengan membuat keputusan. Membuat keputusan itu nggak bisa tiba-tiba di sini kita mau memikirkan 100 variabel, di sini otak kita langsung memikirkan 100 variabel. Selama ini mikir cuma satu variabel doang. Ya nggak nyampe, kapasitasnya nggak ada gitu. Itu kayak kita punya blender cuma muat 5 buah, kita masukin tiba-tiba 5.000 buah. Ya meledak blendernya gitu loh. Nah masalahnya itu kita selama ini mikir cara mengajarkan orang untuk bisa lebih bermoral gitu, untuk bisa lebih keputusan lebih bagus, bertanggung jawab segala macam itu, kita nggak mikirin kapasitas berpikirnya. Karena kalau misalnya orang punya kapasitas berpikir udah di level mikirin 100 hal itu biasa, dia bakal nggak ada effort untuk mempertimbangkan 100 variabel gitu. Karena ya itu enteng buat dia gitu kapasitasnya. Dia 1.000 atau 10.000, 100 itu enteng. Nah tapi kalau kita selama ini nggak memikirkan apakah orang kapasitasnya dibangun atau enggak, akhirnya kebanyakan orang misalnya kapasitasnya 1 atau 2 atau 10, tiba-tiba jadi pejabat disuruh mikirin 100. Dia nggak kuat, bukan nggak mau gitu. Kapasitasnya nggak ada gitu. Nggak ada pilihan lain. Nggak ada pilihan lain gitu. Ya kan, jadi memikirkan dampak dari tindakan, memikirkan nih orang-orang kedampak siapa, itu tuh butuh kapasitas berpikir gitu loh. Nah bukan berarti aku bilang cukup dari mikir doang, ya nggak cukup ya, maksudnya nilai-nilai harus ada, ya kan, ngajarin orang jujur, ngajarin orang berintegritas, itu ada memang. Tapi maksudku ini nggak bisa juga berdiri sendiri gitu loh. Bahwa pendidikan kognitif dan pendidikan moral itu sebenarnya bareng harusnya gitu. Bukan dibenturin bahwa kita sekarang butuhnya pendidikan moral nih gitu, nggak gitu. Ini butuh ini gitu. Nah untuk bisa menghasilkan nilai-nilai yang bagus, pendidikan kognitif harus dibarengi dengan nilai-nilainya, iya gitu. Jadi dia nggak bisa berdiri sendiri juga gitu ya. Ya dua-duanya harus
barengan gitu. Bahwa dengan kapasitas berpikir yang lebih baik lah kita bisa membangun kapasitas moral yang lebih baik juga gitu. Dari tadi kita ngomongin tentang mikir dan di sini ada bukunya kamu ya, makanya mikir ya. Kalau boleh aku tahu, part mana yang ketika kamu tulis itu kamu kayak bangga banget, kamu bersyukur banget nulis ini dan kamu happy sekali sharing di sini gitu. Part mana yang seorang Kania Cita ini, wah ini aku banget gitu. Dari sisi mikir deh. Dari sisi mikir ya, wejangan dong, wejangan Kania Boleh. dong. Apa yang paling kamu ingat? Nggak, di wejangan Kania itu kan aku sebenarnya bikin semacam surat ya untuk teman-teman hopeless romantic. Yeah. Karena aku sebel banget gitu ya selama aku hidup ketika aku udah mulai banyak bikin konten yang kayak ngajakin orang, ayo dong mikirnya lebih rasional dikit gitu, ayo dong kita belajar lebih logis gitu bareng-bareng, lebih saintifik segala macam. Sering banget aku tuh dibenturin sama kayak kalimat-kalimat yang gila ya kalau pacaran sama mbak ini pasti capek gitu maksudnya kayak gitu. seakan-akan aku tuh kalau dalam relationship bakal kering lah gitu, bakal Oke. kering dan bakal dingin gitu, bakal nggak ada romance gitu ya, nggak ada cinta dan segala macam. Nah di buku ini tuh aku nulis bahwa justru titik termikir aku itu selalu titik dimana aku lagi bucin-bucinnya. Maksudnya titik termikir tuh masih gini, ketika aku lagi mencintai orang dengan sangat-sangat, di situ aku akan berusaha berpikir dengan sebaik mungkin gitu. Oke. Dan itu yang aku tulis di surat itu gitu kan. Aku bilang bahwa justru berpikir sebaik mungkin itu adalah bentuk mencintai dengan hebat gitu loh. Bahwa kita mau berusaha sebaik mungkin untuk menghasilkan keputusan-keputusan yang sehat, yang membuat hidup kita dan orang yang kita cintai itu tidak rusak gitu kan, tidak dirugikan atau tidak disakiti atau tidak mengalami kehilangan misalnya, dan mengalami hal-hal buruk lainnya lah gitu. Justru aku berusaha berpikir bukan hanya untuk mengelola pilihan-pilihan eksternal ya kan, misalnya bagaimana aku membuat keputusan tentang karirnya, tentang pendidikannya atau apa yang berpengaruh ke pasangan aku misalnya, tapi juga bagaimana aku mengelola diri aku sendiri gitu. Bagaimana aku tidak menjadi pasangan yang ngambek gak jelas. Atau bagaimana aku tidak menjadi pasangan yang tidak bisa duduk dan berdiskusi dengan kepala dingin untuk menyelesaikan suatu konflik dan memilih untuk silent treatment misalnya. Bagaimana aku tidak menjadi pasangan yang hanya memikirkan kebutuhan aku doang, padahal ternyata kebutuhan pasangan aku tidak terakomodasi misalnya. Jadi banyak hal yang intinya aku melihat justru kompetensi dalam mencintai itu salah satu fondasinya adalah kemampuan berpikir dengan baik. Dan aku seneng banget nulis itu karena aku udah concern banget gitu ya, resah banget bahwa lover di dunia ini membenturkan berpikir dengan benar dengan mencintai gitu loh, atau dengan menjadi orang yang romantis dan beremosi gitu. Padahal menurut aku harusnya itu bisa banget berbarengan. Ya, aku setuju sekali karena aku juga ngerasa bahwa ketika kita kalau di switch ya, ketika kita mencintai diri kita sendiri juga, kita pasti akan melakukan terbaik kan untuk diri kita sendiri agar kita juga gak kehilangan diri kita sendiri. Itu juga suatu hal yang romance ke diri kita sendiri. Karena kalau kita terlalu mencintai orang sampai kita melupakan diri sendiri, kayak effort untuk mencintai orang itu juga setengah-setengah gitu loh. Exactly. Dan bahkan kita sendiri nggak tahu misalnya apa yang kita butuh atau apa yang kita mau, dan akhirnya kan relationship-nya jadi nggak bisa di manage dengan baik gitu kan. Aku suka sekali part ini loh, dan aku izin membacakannya. Boleh. Jika hidup diibaratkan perjalanan, mungkin rasanya seperti kapal di lautan lepas yang berombak. Seringkali kita merasa terombang-ambing dan tidak tahu yang mana utara, selatan, timur, dan barat. Tapi tentu tidak masuk akal untuk kita menuntut lautan agar diam dan mengikuti kemauan kita kan. Taklah yang harus mempelajari ilmu pengetahuan dan skill untuk menavigasi laut. Termasuk memperlengkapi diri dengan tools atau perkakas yang diperlukan. Ini kita bahas tadi, tools dan perkakas yang dari pendidikan dasar ya. Ya, pendidikan dasar, again, bukan berarti sekolah dasar ya. Jadi kita selalu bisa ambil itu anytime in our life. Yang isinya adalah fondasi berpikir, pengetahuan dasar. Kayak aku baru belajar geografi kemarin ya nggak apa-apa, tapi dilengkapin. Selalu berusaha ngelengkapin hal-hal yang menjadi fondasi dan nggak
nge-skip itu gitu dengan pemikiran bahwa itu it's okay lah untuk di skip, kita langsung aja nih belajar yang advance gitu, belajar AI atau ngoding segala macam tanpa logika dasar yang udah solid gitu. Nah padahal pada ujungnya semua proses belajar itu akan terhambat kalau misalnya fondasinya belum bagus gitu. Dan itu harus dimulai dari diri kita sendiri. Nah buku ini sebenarnya foundational sih, maksudnya aku lumayan nulis emang buat membangun, salah satunya menjadi membantu untuk membangun fondasi lah gitu. Itu kan konteksnya fondasi untuk memilih ya gitu, untuk membuat pilihan atau mengambil keputusan. Itu sebenarnya penalarannya seperti apa sih gitu. Jadi harusnya ini emang ditulis mendasar banget dan buat semua orang gitu. Aku memang nggak pengen buku ini jadi apa ya, jadi kayak elitis gitu ya, maksudnya ini buku orang mikir, orang akademis atau apa gitu, enggak sih. Karena actually we're trying to write untuk orang semua aja dengan latar belakang apapun. Teman-teman berkelas, sebelum kita lanjut podcast ini, aku cuma mau bilang info spesial khusus untuk kamu. Mulai hari ini, kamu sudah bisa join membership resmi Suara Berkelas. Kamu bisa dapetin eksklusif summarize dari episode-episode favorit aku di Suara Berkelas. Dan setiap bulannya bakal ada akses eksklusif buat kamu ngelihat behind the scene podcast Suara Berkelas, seperti obrolan aku dengan narasumber off the record, dan hal menarik lainnya yang bakal aku share khusus untuk membership ini. Jadi, kalau kamu merasa podcast Suara Berkelas mengubah cara pandang kamu melihat dunia, feel free untuk join membership Suara Berkelas atau klik link di deskripsi. Sampai jumpa dan jadilah bagian dari perjuangan dan perkembangan Suara Berkelas. 3 pertanyaan dari teman-teman Suara Berkelas. Pertanyaan pertama dari Ramadan. Dia nanya, ada nggak pivotal failure atau kegagalan penting yang Kania Cita alami selama hidupnya, tapi yang justru membuat dia mempertanyakan segalanya dan jadi pelajaran hidup yang paling bermakna bagi seorang Kania? Ada nggak? Berat banget ya pertanyaannya. Terlalu serius nih orang. Iya, serius banget lagi. Pivotal failure. Apa ya? Harus mikir sini. Iya. Harus merefleksikan kehidupan dulu. Susah mikir juga. ya. Iya. Aku pernah diundang ke TV nasional ngomongin satu isu yang aku baru tahu belakangan kalau ternyata itu kontroversial. Oke. Karena kalau dari aku ngelihatnya ya itu kebijakan aja gitu, maksudnya aku nggak ngerti titik kontroversial di mana. Dan setelah aku ngomong di situ tentang isu tersebut, besoknya aku trending di YouTube dan di semua headline media lah gitu ya. Kayak rame, intinya orang marah, orang menghujat, kemudian orang menyampaikan banyak komentar negatif. Sebenarnya aku nggak ada perasaan tersinggung atau gimana dengan kata-kata komentar itu. Cuman aku lebih ke kaget bahwa orang nangkep omongan aku kayak gitu. Karena aku nggak pernah ngomong yang mereka bilang gitu. Jadi buat aku kegagalannya di sini adalah aku maksudnya mau ngomong apa, tapi ternyata orang nangkepnya sama sekali berbeda dari apa yang aku maksud gitu. Dan akhirnya aku didebat dan diprotes oleh orang-orang yang sebenarnya mereka nggak berseberangan dengan aku nih harusnya gitu loh. Oke. Karena sebenarnya aku omongin bukan yang mereka bayangkan aku omongin gitu. Dan dari situ ketika aku akhirnya sampai pada titik merefleksikan momen itu dan memikirkan ulang gitu ya, di titik itulah aku akhirnya mengerti pentingnya mengerti orang lain gitu. Pentingnya peduli dan mengerti orang lain, pentingnya punya kepekaan, kesadaran dan kecerdasan sosial gitu. Yang dimana sebelum itu aku nggak pernah mikir gitu. Aku selalu mikir aku harusnya bisa bodo amat aja. Aku bisa hidup dengan apa yang aku mau aja, pemikiran aku sendiri, kebutuhan aku sendiri, dan apa yang aku suka aja. Aku nggak perlu peduli orang lain ngapain dan orang lain gimana. Tapi di titik itu ketika aku mengevaluasi kejadian itu, aku sadar bahwa ternyata hidup aku jadi banyak unnecessary problems dan tadi unnecessary enemies juga, yang padahal datang dari miskom gitu, datang dari
kesalahan bagaimana aku menyampaikan maksud aku. Karena aku menyampaikan maksud aku tanpa memikirkan cara berpikir audiens aku seperti apa. Oke. Gitu. Pivotal failure ya. Iya. Tapi Dari kamu situ akhirnya banyak sekali pelajaran dari satu momen itu ya. iya, karena dari situ akhirnya aku jadi belajar tentang orang, belajar komunikasi efektif, belajar nyampein yang aku maksud dengan lebih baik lagi. Walaupun of course masih jauh dari bagus, kita masih jauh dari sempurna apalagi gitu ya. Tapi ya berprogres lah. Jauh dari bagaimana aku berkomunikasi dulu. Iya. Iya, ketika aku Iya. belum memahami itu. Kalau ditanya what's the cost ya disalahpahami. Iya, tapi jadi panjang kan. Sebenarnya kan orang bertindak juga dari apa yang mereka pahami. Benar. Ya kan. Jadi kalau misalnya kita nggak bisa membuat diri kita dipahami dengan lebih baik, bisa jadi tindakan-tindakan orang ke kita, respons-respons orang ke kita itu juga nggak optimal gitu. Apalagi kalau misalnya kita hidup masih ada orang lain di sekitar kita. Ya. Baik itu kita di level pekerjaan lah misalnya, atau kita lagi kuliah atau sekolah, ada orang-orang lain di sekitar kita. Kalau misalnya kita bisa memahami orang lain dengan lebih baik, kita bisa memilih cara berkomunikasi yang lebih baik. Akhirnya kalau kita butuh kerjasama dari orang lain ini, mereka akan lebih bisa kooperatif gitu. Setuju. Dan kita tidak bisa membuat hal-hal besar sendirian sih gitu. Jadi apapun itu cita-cita atau tujuan yang mau kita capai, kalau itu besar, kita mau impactnya besar, kita pasti akan butuh dukungan, kerjasama, teamwork dengan orang lain. Dan itu fondasinya adalah kecerdasan sosial. Kecerdasan sosial. Ya, kemampuan untuk memahami orang lain dan berinteraksi dengan orang lain secara efektif. Pertanyaan kedua dari Ulfa Hasanah. Apa yang membuat Kak Kania itu tetap curious dan konsisten sampai hari ini? Aku tuh dulu waktu kecil, waktu aku SD, aku pernah Olimpiade Biologi. Nah di Olimpiade Biologi itu aku belajar tentang binatang-binatang gitu kan. Salah satunya mamalia, dan di situ aku tahu bahwa ternyata harapan hidup mamalia tuh lumayan panjang gitu. Bahkan salah satu yang terpendek pun musang. Aku inget banget nih contohnya tuh musang waktu itu. Dia tuh usia harapan hidupnya 1,5 sampai 2 tahun lah kira-kira. Salah satu jenis musang yang waktu itu dipelajarin di situ. Dan 2 tahun itu nggak sependek itu gitu. Jadi kadang-kadang orang bilang life is short ya. Iya. Sebenarnya kalau dipikir, is it? Gitu. Is it, apakah itu short gitu? Apakah itu sependek itu gitu kan? Bahkan kita pakai usia harapan hidup musang aja yang 2 tahun, itu kan berarti sekitar 730 hari. 730 hari tuh kira-kira kalau dikaliin jamnya, kira-kira 17 ribuan lah. 17.500 something ya. 17.520 jam lah kira-kira. Nah 17 ribuan jam itu tuh gak sependek itu gitu. Jadi itu aja baru usia harapan hidup musang. Nah sekarang kita bayangin usia harapan hidup manusia. Jadi waktu itu aku mikir, wait, sebenarnya hidup tuh lumayan panjang ya. Terus ngisinya gimana anjir gitu. Karena aku gak punya tendensi suicidal gitu. Aku gak kepikiran untuk let's just end this life besok gitu. Aku pengen hidup gitu. Tapi hidup ini gak sependek itu gitu. Dan harus ada yang dilakuin untuk mengisi kehidupan ini nih. Gitu, kayak gak mungkin aku duduk doang kan. Duduk diam doang gitu kan gak mungkin. Harus ada yang aku lakuin gitu. Untuk mengisi usia harapan hidup manusia yang 60-an tahun ini gitu. Terus aku mikir, apalagi yang bisa dilakuin selain make it better every day gitu. Selain bikin kehidupan yang ada sekarang ini lebih baik lagi dan lebih baik lagi setiap hari gitu. Menurut aku, being curious, mencari tahu gimana caranya untuk membuat hidup lebih baik lagi dari hari ke hari, itu adalah cara mengisi kehidupan yang gak sesingkat itu gitu. Bagus. Yeah, because life is not that short. Dan kita harus melakukan sesuatu untuk mengisi kehidupan itu. Dan buat aku, apapun yang aku kerjain sekarang, bagaimana aku merasa, oke, ini aku bisa membuat kehidupan aku dan orang-orang sekitar aku lebih baik dengan cara ini. Itu gak akan pernah ada habisnya gitu. Karena selalu ada masalah yang bisa kita coba untuk selesaikan. Selalu ada kondisi yang selalu bisa kita coba untuk koreksi dan improve. Yep. Dan buat aku gak ada cara lain yang
lebih bermakna, yang lebih ya meaningful dan fulfilling buat aku sendiri untuk dilakuin dibanding itu. Dan itu selalu bikin curiosity aku ada kan jadinya. Karena setiap hari ya aku selalu berpikir apalagi nih yang bisa dilakuin untuk bikin lebih banyak orang keputusannya lebih baik. Untuk bikin lebih banyak orang dapat lingkungan hidup yang lebih baik. Untuk bikin lebih banyak orang bisa menikmati kebahagiaan yang aku rasain juga gitu. Dan karena aku begitu mencintai kehidupan, karena mungkin karena aku juga punya privilege juga ya gitu. Maksudnya gimana kehidupan aku, keluarga aku, ibu aku sangat hebat. Aku ketemu dengan orang-orang yang sangat hebat dan sangat baik. Dan sangat penuh dengan kasih sayang gitu ya. Jadi aku nggak mengalami ketemu orang-orang yang mungkin menyakiti dan lain sebagainya. Jadi kehidupan begitu indah buat aku dan begitu aku cintai gitu kan. Aku mau mempertahankan itu dengan sebaik-baiknya gitu. Dan dari situ curiosity aku datang. Karena dari situ turunannya adalah ya udah bagaimana aku bisa bukan cuma merawat tapi terus membuat ini lebih indah lagi dan lebih baik lagi, bukan cuma buat aku tapi juga buat semua orang lain yang ada di dunia ini. Keren sekali ya. Keren sekali. Karena aku juga sempat mikir bahwa dengan kita being curious setiap hari, justru kita tidak akan pernah tahu besok itu seperti apa. Dan terlepas besok itu mau bad days, itu kan bad days paling sehari 2 hari. Dan dengan kita being curious, kita being konsisten, even sesimpel kayak take podcast ini aja, aku nggak pernah kebayang sih berapa puluh ribu orang yang terbantu setelah dengan conversation 2 orang ini gitu. Itu mulai dari being curious. But anyway, itu bagus banget, aku suka. Pertanyaan ketiga dari Nafiatul Ula, apa mimpi paling liar seorang Kania tentang perkembangan negeri ini? Dan bagaimana kamu melihat potensi Indonesia emas ke depannya? Ini kayak fans berat ya Kania. Aduh, berat lagi ya pertanyaannya. Seru-seru tapi pertanyaannya bagus-bagus pertanyaannya. Mimpi paling liar ya. Aku pengen ngelihat lebih banyak orang kompeten yang berintegritas, yang bisa duduk di kursi-kursi kekuasaan dan akhirnya bisa menghasilkan keputusan yang sedikit lebih baik, setidaknya sedikit lebih baik dari apa yang ada sekarang, dan menghasilkan outcomes yang lebih baik buat kehidupan kita sih, terutama Indonesia ya, karena aku pengen kalau bisa aku nggak perlu ninggalin Indonesia sih. Jadi harus kabur ya, harus kabur. Karena aku sangat menyukai kuliner Indonesia dan itu nggak bisa digantiin. Dan aku betah dengan iklim di Indonesia, tropis gitu ya. Dan itu juga nggak banyak yang menawarkan itu gitu kan. Jadi aku pengen sih kalau bisa ngelihat Indonesia membaik lah gitu. Dengan adanya lebih banyak ya tadi orang yang emang kompeten bisa ada di dalam sana, bukan cuma karena dia mau tapi ya karena juga kesempatannya ada. Dan itu sebenarnya bukan cuma butuh sistemnya gitu yang berubah ya, ada beberapa aturan yang perlu untuk diubah untuk bisa membuat itu terjadi, tapi pada akhirnya demokrasi bertumpu pada votersnya juga gitu. Dan kadang-kadang kita juga belum menjadi voters yang kondusif untuk orang-orang ini bisa menang gitu. Dan itu yang pengen aku perjuangin dan mudah-mudahan bisa terwujud ya gitu. Ya, amin. Dan kita tidak pernah tahu, siapa tahu yang nonton ini salah satunya. Iya betul. Dan mereka nanti yang maju dan kita bisa vote untuk orang-orang kompeten ini. Iya. Dari aku kan ya, the worst advice yang pernah kamu terima. The worst advice. Oke, aku selalu pakai contoh ini sih karena membekas banget di dalam diri aku. Perlakukan orang lain sebagaimana kamu mau diperlakukan. Kenapa itu the worst advice? Karena seperti yang tadi aku udah sempat cerita, aku banyak ada hal yang gak sama dengan orang lain gitu. Jadi kalau misalnya aku treat orang lain sesuai dengan yang aku mau, itu bisa berkebalikan efeknya di orang lain. Kayak misalnya kalau aku tuh orangnya suka dikasih honest feedback gitu kan. Maksudnya kalau orang ngomong ngasih feedback ya aku pengennya ya udah brutal aja, jujur aja gitu.
jeger-jeger aja. Walaupun menyakitkan, walaupun itu nggak menyenangkan untuk didengar gitu. Nah kalau aku perlakuin itu secara sembarangan aja, maksudnya ke semua orang aku ngelakuin itu aja gitu kan, di mana-mana tanpa konteks gitu, unsolicited advice gitu kan, aku langsung ngasih aja segala macem, ya itu bisa jadi efeknya bukan bagus justru gitu. Karena di orang lain bisa jadi itu mungkin menyinggung, bisa jadi itu menyakiti, dan padahal mereka juga nggak butuh itu misalnya. Nah ketika aku mengikuti advice itu, banyak masalah yang terjadi dalam hidup aku karena seringkali ya cara aku mempersif sesuatu rada beda nih gitu dengan orang-orang di sekitar kayak gitu. Jadi menurutku yang lebih tepat mungkin kayak sebagai rule of thumb mungkin bisa ya itu. Karena orang pada umumnya mungkin cenderung cocok lah gitu cara melihat sesuatu. Tapi kalau mau dibikin lebih ideal lagi, mungkin lebih kayak perlakukan orang lain dengan seefektif mungkin gitu. Seefektif mungkin berarti ya tergantung nih konteksnya apa gitu kan. Kita butuhnya orang ini gimana gitu kan, apakah butuh dia nyaman sesuai dengan kebutuhan dia, ya berarti kita harus pikirin kebutuhan dia apa, bukan memproyeksikan kebutuhan dia sesuai pemikiran kita yang bisa jadi beda dengan orang lain ini gitu sih. Wow, keren sekali ya. 1 jam yang sangat daging nih saya full hari ini. Thank you Kania, Thank you Mas sangat senang ngobrol sama Bilal. kamu, dan Terima sampai kasih jumpa di lain banyak waktu. udah ngajakin aku ke sini. Terima kasih Mudah-mudahan semuanya. bermanfaat buat teman-teman. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa. Bye.